Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 15 Oktober 2024. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena begitu baik. Kita selalu dijaga, dilindungi, dipelihara sama Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Kita makin dewasa lebih dalam dengan Tuhan. Setiap firman yang kita terima seperti pisau, makin tajam kita dengan Yesus, makin peka kita, dan makin hari melangkah bersama dengan Tuhan. Seluruh kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 476. Betapa indahnya kita di dalam Yesus. Tidak ada keindahan lain. Dunia memberikan keindahan palsu, semu, tapi keindahan yang kekal sempurna hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena nanti kelak kita tinggalkan dunia ini, kita punya tempat yang kekal bersama dengan Tuhan. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Yesus, amin, haleluya. Meski pencobaan, haleluya, sangat besar, amin, haleluya. Hanya satu cahaya, haleluya, yakni Tuhan Yesus. Ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Yesus, amin, haleluya. Meski pencobaan, haleluya, sangat besar, amin, haleluya. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus. Ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, amin, haleluya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, itulah Yesus, haleluya. Marilah kita setia, cinta dan taat pada firman-Nya, sampai nanti kita kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Bapa. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku malam ini, Bapa, untuk kami cintakan firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, kuduskanlah hidupku, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini Kau hadir bersama kami. Kau dalam pusat hidup kami. Kau di atas segala-galanya, Bapa. Kami terima firman-Mu. Biar firman-Mu Ku selalu taruh dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan, menangis karena saya cinta Tuhan Yesus. Betapa indahnya kita di dalam nama Yesus. Dunia tidak memberikan hidup yang kekal. Kekekalan ada bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu mari kata firman Tuhan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Bukan manusia, bukan kekayaan, bukan aset, bukan jabatan, bukan uang, bukan segala-galanya. Tapi Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Yesus akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun, pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan taat Allah. Yesus duduk di sebelah kanan, artinya Yesus memiliki posisi yang tempat tertinggi. Oleh itu mari, tidak salah lagi saudara, mata kita tertuju kepada Yesus. Biarpun kita tekun pikul salib, banyak masalah, mungkin Bapak Ibu selama ikut Yesus, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak pergumulan begitu berat, seolah tidak kuat. Tapi tetap kata firman Tuhan, mata kita tertuju kepada Yesus. Setialah sampai langkah yang terakhir. Terus sabar menanggung segala macam bentuk pencobaan. Tetap kita diuji sama Tuhan, tetap kita setia sama Tuhan. Seperti Yesus, Dia setia sama kita. Ingat pada waktu Yesus dihujat, disengsara, sampai di atas kayu salib, dipaku, ditombak, dipukul, dihina, dikasih mahkota duri, semua. Akhirnya Yesus mati. Hari yang pertama mati, hari kedua mati, tapi hari ketiga Yesus bangkit. Jadi artinya, biarpun kita Bapak Ibu punya masalah pergumulan, ingat pandang Yesus. Hari pertama Yesus masih mati. Hari kedua masih mati, belum bangkit hari yang kedua. Berarti saudara masih belajar sabar di tengah-tengah pencobaan yang ku alami. Oh, masih belum mengalami kebangkitan Tuhan. Tapi ingat, percaya, melangkah dan iman, pada hari ketiga Yesus bangkit. Berarti setiap masalah pergumulan, masalah, Tuhan kan ganti dengan miracle, mujizat. Amin. Asal kita mau pandang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita lanjutkan baca firman Tuhan pada malam hari ini. Surat 1 Korintus yang pertama, ayat 10-17 ya, tentang terjadi perpecahan di dalam jemaat ini manusia. Kalau ikut manusia terjadi perpecahan. Dan saya membaca ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan satu pikir. Lihat ini. Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang sudah saya katakan, Korintus begitu indah, kota yang begitu indah, ya. Tapi ingat saudara, di Korintus memang banyak orang kaya, tapi sombong-sombong. Banyak dosa di Korintus nih, perpecahan, perzinahan, yang maling mereka bersaing dari aspek ekonomi, sehingga mereka mencari orang-orang nomor satu, bersaing, sehingga akibatnya terjadi perpecahan. Ini contoh konkret di dalam suatu gereja. Kalau menggunakan kekuatan manusia, pandang manusia, kedagingan yang menonjol, bukan Kristus, terjadi perpecahan.
Tuhan. Ini kita bisa belajar untuk jemaat Kristus. Maka Rasul Paulus katakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu, lihat ini saudara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, artinya tempatkan Tuhan sebagai sentral dalam hidup. Bukan manusia, bukan pendeta. Saya sudah katakan, saya bukan juru selamat. Pendeta bukan juru selamat. Sehebat-hebatnya pendeta bukan juru selamat. Ya, termasuk paus bukan juru selamat. Siapapun bukan juru selamat. Penolong juru selamat yang sempurna hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ketua Sinode bukan juru selamat, maka kita tidak boleh mengkultuskan orang. Ya, seperti, lihat ini kita baca berikutnya nih. Dikultuskan, ada perpecahan. Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitakan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan dari kamu. Ada suatu keluarga namanya Klo yang dekat dengan Rasul Paulus, yang selalu memberikan informasi. Ini loh terjadi perpecahan, karena saling kontok-kontokan, saling bersaing yang tidak sehat, mungkin antara kaya dengan kaya. Kan begitu dalam suatu gereja jemaat, saudara. Ya, kalau jemaat sudah banyak memberikan perpuluhan, uangnya banyak, berpengaruh, misalnya bisa mempengaruhi pendeta, saudara. Pendeta bisa bertekuk lutut dia di bawah jemaat. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Sebagai hamba Tuhan saya tunduk kepada Kristus. Jadi harus Bapak Ibu jemaat harus tahu hierarki. Hierarki yang pertama, Yesus sebagai kepala gereja, Yesus sebagai kepala agung, yang diturun kepada hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, harus baru para jemaat. Jangan langsung jemaat itu seenaknya memilih orang-orang untuk menjadi pemimpin. Ya, tidak bisa, takut kepada Tuhan. Lihat ini bangsa Israel, Musa sering kali nurutin, bangsa sering kali ya kacau, bersungut-sungut memerintah Musa, bahkan memerintahkan Harun pada waktu di Gunung Sinai membuat lembu emas, mengatur, tidak mau diatur sama Tuhan. Banyak jemaat-jemaat manusia itu tidak mau diatur sama Tuhan, tidak memiliki sifat taat. Inilah bukti kalau jemaat tidak punya sifat ketaatan, ya, ini terjadi perpecahan. Maka belajar kita harus punya sifat takut akan Tuhan. Saya sudah katakan 5 memiliki sifat Kristus harus ada dalam jemaat, harus ada dalam hamba Tuhan. Setiap kita harus ada. Yang pertama kasih vertikal, kasih horizontal. Semuanya berkaitan dengan vertikal, horizontal. Hidup ini keselamatan berkaitan vertikal, horizontal. Tidak berdiri sendiri. Vertikal, Yesus memberikan kasih karunia kepada manusia. Dan horizontalnya, manusia memberikan respon. Dia bertobat, dia cinta Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sama dengan sini. Taat kepada vertikal, taat kepada horizontal, tapi jangan menjadi nomor satu horizontal. Manusia taruh nomor satu, sehingga tidak taat kepada Kristus. Maka Rasul Paulus katakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu saya sekata, dan jangan terjadi perpecahan, punya sifat taat, hormat. Kalau Tuhan sudah menunjuk seorang gembala hamba Tuhan, hormati, taat, kecuali kalau dia memang nggak benar, itu beda soal, ya. Tapi tidak boleh ada perpecahan di sini, ya. Oleh karena itu dikatakan di sini ayat 12, yang kumaksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Wah, masing-masing berpihak kepada manusia. Aku berpihak kepada Kristus. Ini mungkin jangan-jangan ajaran palsu yang tidak berkenan sama Tuhan. Ya, seolah pakai nama Kristus, seperti dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ya, seperti seolah-olah yang menonjol, tidak boleh. Harus ada sifat rendah hati. Makanya saya katakan tadi, yang pertama harus punya sifat kasih Kristus vertikal horizontal. Yang kedua memiliki sifat rendah hati, saudara. Rendah hati, si orang kalau rendah hati. Yang ketiga punya sifat taat. Harus punya jemaat yang taat. Hamba Tuhan harus taat, vertikal horizontal. Rendah hati, vertikal horizontal. Pokoknya vertikal horizontal. Rendah hati di depan Tuhan, mau taat, menurut apa maunya Tuhan. Tapi secara horizontal juga tidak boleh bandel, harus saling menghormati, toleransi. Ya, keempat, hidup di dalam kesetiaan. Marilah jemaat yang setia. Jangan pindah-pindah gereja. Banyak sekarang jemaat itu kayak raja sok. Mentang-mentang gereja udah banyak, terbanting benturan cari gereja lain seenaknya. Keselamatan bukan tergantung di gereja. Ingat saudara,
Keselamatan kita tergantung dari kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kedua, kita meresponi untuk kita hidup berkenan sama Tuhan. Ini penting. Dalam buka Fasa 10 ayat 7 kita tidak boleh pindah-pindah rumah. Saya sebagai gembala, ya, sebagai pemimpin juga dalam suatu kejabatan gereja, memberikan nasihat, jangan pindah-pindah gereja. Saya selalu dekat cinta kepada jemaat, saya cinta jemaat yang saya cintai. Maka seringkali saya besuk, datang ke rumah berdoa, ya punya hubungan sehat dengan Tuhan, sehat, vertikal, horizontal harus sehat. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan, ya. Jangan berpihak-pihak manusia, tidak boleh kita berpihak kepada Kristus. Adakah Kristus dibagi-bagi? Ada Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam mana Paulus? Tidak ada. Kita membaptiskan hanya satu sentral, Tuhan Yesus. Dan Tuhan berfirman dalam Lukas 16 ayat 15, Tuhan itu benci kepada orang mengkultuskan manusia. Coba saya mau baca. Lukas 16 ayat 15, ya. Demikian firman Tuhan 15b, ya. Kalau dari ayat 15 secara menyeluruh saya mau baca. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Lihatin, Tuhan mengetahui hati kita. Kita tidak bisa membela diri kita di depan manusia, tapi Tuhan melihat hati. Maka Tuhan berkata di sini, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jangan pernah kagum sama manusia. Manusia juga akhirnya mati kok dikagumi. Yang kagum kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, beritakan firman Tuhan, jangan dikagumi. Tidak. Itu karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan selesai saya diambil nyawa, sudah tidak bisa. Apa yang dikagumi manusia? Kehebatan. Dari mana punya kehebatan? Kita lahir dari awal telanjang bulat, mohon maaf. Dari bayi tidak punya pakaian, tidak punya. Sepatu dasi tidak punya. Jas tidak punya. Nggak ada manusia keluar dari bayi ibu langsung pakai jas, pakai emas, bawa uang gitu. Ada? Tidak ada, saudara. Semua di dalam keadaan, mohon maaf, telanjang, bisa nangis, tidak punya pakaian, tidak punya apa-apa. Membuktikan bahwa kita tidak bisa berkaim, nothing. Di luar Tuhan kita nothing. Kita tinggikan nama Yesus, bukan pendeta, bukan manusia. Tempo ada orang waktu undang saya, ada Pak Yakob, kita datang ya, ketemu dengan pendeta besar, kita mau datang ke akhir pendeta besar. Saya katakan, tidak ada pendeta besar, yang besar hanya satu, Tuhan Yesus. Kita sebagai hamba Tuhan, kalau bisa memiliki gereja jemaat yang besar, dipakai Tuhan, ingat itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang hebat. Jangan pernah merasa dirinya kita hebat. Tapi yang mari kita menghebatkan hanya Yesus. Seperti Rasul Yohanes berkata dalam Yohanes pasal 3. Biar dia Yesus semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Kita memiliki sifat rendah hati yang layak kepada Tuhan. Ayat 14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang kubaptis selain Kristus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam aku. Lihat ini. Masing-masing saingan dibaptis dari si A, si B. Tidak, saudara. Keliru, saudara. Penyelamat bukan pembaptis. Penyelamat satu, hanya Tuhan Yesus. Ya, oleh itu mari kita melalui firman Tuhan, kita belajar di sini. Supaya hidup kita benar. Di depan memiliki suatu pandangan yang benar. Pandangan yang sehat. Jangan perilaku yang salah. Juga keluarga Stefanus. Aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entah ada lagi yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku. Bukan untuk baptis. Tapi untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan menjadi si amin. Ya, jadi ukurannya bukan masalah dibaptis oleh si A, si B, si C. Saing-saingan, salah, saudara. Sentralnya bukan manusia, ingat itu. Sentral dibaptis bukan manusia, bukan pendeta. Tapi sentral kita Tuhan Yesus. Kita dibaptis karena bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Kita dibaptis, kita mau menjadi anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapa. Saya mau dibaptis karena ikut jejak Yesus dalam Lukas 12 ayat 50. Yesus berkata, betapa susah hatiku, aku harus dibaptis. Makin dibaptis, kita mau sentral Tuhan, memandang kepada Tuhan seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju kepada manusia. Ya, bukan tertuju kepada pendeta-pendeta, bukan juru selamat. Kita memang menghormati pada batas-batas yang wajar. Karena perintah Tuhan saling menghormati, saling mengasihi. Tapi nomor satu, tempatkan di atas segala penghormatan hanya kepada Dia, Yesus Kristus. Kita saling bersaudara, menghormati dari konteksnya, saling bersaudara. Kalau itu perintah Tuhan, saling ada kasih. Tapi pada tatarannya wajar, bukan disembah-sembah, pendeta disembah, salah. Yang disembah hanya Yesus.
yang layak kita tuh. Pendeta pun menyembah kepada Yesus. Pendeta pun bisa mati. Banyak saudara hamba Tuhan sebelum menyampaikan firman Tuhan di mimbar langsung geblak meninggal saudara. Ini bukti nyata tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pandang Yesus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Tuhan Yesus. Meski banyak pencobaan sangat besar, apapun masalah pergumulan kita, hanya satu cahaya, haleluya, pengharapan dari Tuhan Yesus. Ada sumber pertolongan, yaitu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Hanya pertolonganku dari Yesus, Engkau juru selamatku, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berbaring tidur melalui firman Tuhan, mari kita mau berjaga dan berdoa. Mari kita firman Tuhan, baca firman Tuhan, jadikan Yesus isi sentral, bukan manusia. Ingat Bapak Ibu ya, Yesus adalah pusat hidup kita. Maka Rasul Paulus dari awal berkata, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, bukan manusia. Kalau kepada manusia, inilah terjadi perpecahan, terjadi keributan. Manusia bukan juru selamat. Ketua sinode bukan juru selamat. Manusia siapapun bukan juru selamat. Sehebat-hebatnya manusia tetap mati bukan juru selamat. Disebut orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.